halfway point. Apa itu halfway point? Nanti akan saya jelaskan. Tapi kalau saudara lihat nanti di Keluaran pasal yang ke-14, di Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 16, saudara nanti bisa baca sendiri di rumah. Tapi saya akan nanti comot-comot beberapa ayat untuk kita bahas hari ini. Tapi kalau saudara baca ini, Keluaran pasal 14 ini adalah sebuah kisah ketika orang Israel sedang berada di dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Dan di tengah perjalanan itu mereka menghadapi sebuah tantangan yang besar. Di depan mereka laut Teberau dan di belakang mereka nanti kita akan lihat orang Mesir menyusul mereka. Tapi sebelum itu izinkan saya berkata seperti ini dulu buat sebuah kita. Bahwa ketika Tuhan memimpin kita keluar dari Mesir, Tuhan itu punya tujuan untuk membawa kita ke tanah Kanaan. Ketika Tuhan membawa kita keluar dari sebuah keadaan, ketika Tuhan mengambil sesuatu dari hidup kita, camkan ini baik-baik. Tujuan Tuhan itu bukan cuma sekedar mengambil, tujuan Tuhan itu bukan cuma sekedar mengeluarkan kita, tujuan Tuhan adalah menggantikannya. Halo? Kalau saudara yang single terus punya pacar, terus putus sama pacar saudara, enggak usah sedih hati kalau itu Tuhan yang melakukannya, mengeluarkan saudara dari pacarmu yang lama, dia menggantikanmu dengan pacar yang baru. Yang amin itu ketahuan, ya kan? Lagi putus cinta. Kalau Tuhan mengeluarkanmu dari sebuah komunitas yang toksik, halo, sedih sih. Karena sesuatu yang sudah selama ini kita nikmati, sesuatu yang sudah selama ini berada bersama-sama dengan kita, lalu kita dipimpin keluar dari keadaan itu, dari sesuatu itu yang tadinya ada di tangan kita. Kalau kita nggak ngerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang ingin menggantikan, maka kita akan berlarut-larut dalam kekecewaan kita. Kita akan susah move on. Tapi izinkan pagi hari ini saya berkata, kalau Tuhan mengeluarkan kita dari Mesir, Tuhan punya tanah Kanaan buat hidup kita. Tuhan punya yang lebih baik buat kita. Jangan tinggal dalam kekecewaan. Jangan ingat-ingat bawang pre di tanah Mesir. Bawang pre di tanah Mesirmu gak ada apa-apanya dengan susu dan madu yang Tuhan sudah siapkan buat hidupmu. Shalom. Ini saya baru intro ini, belum masuk saudara. Langsung sudah bam gitu kan. Ya, camkan ini baik-baik. Kalau Tuhan mengeluarkanmu dari tanah Mesir, munculin lagi. Kalau Tuhan mengeluarkanmu dari tanah Mesir, jangan kecewa, jangan kecil hati. Walaupun saudara belum melihat tanah Kanaan, tapi di hatinya Tuhan berkata gini, aku punya tanah Kanaan buat kamu. Aku punya yang lebih baik dari tanah Mesir buat kamu. Aku punya purpose buat hidupmu. Aku punya tujuan dalam hidupmu. Halo, coba lihat kanan kiri yang ngomong sama mereka, Tuhan punya tujuan buat kamu. Ya, Tuhan punya tanaan buat hidup kita. Dan saya percaya kalau hari ini kita masih ada di tempat ini, dipimpin Tuhan dari sebuah keadaan. Tuhan punya keadaan yang lebih baik untuk kita kerjakan, untuk kita tuju. Dan saya percaya bahwa di GMS Surabaya, Tuhan punya tanah Kanaan. Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya arah untuk kita semua. Saya mau ingatkan sekali lagi buat kita semua bahwa GMS Surabaya punya visi saudara. Visi GMS Surabaya adalah ini. Gereja yang diutus menyuarakan kebenaran dan berdampak bagi dunia melalui pemuritan. Jaga-jaga kalau saudara lupa. Apa artinya? Artinya Gereja Mawar Sharon Surabaya rindu dipanggil Tuhan. Bukan rindu dipanggil Tuhan. Rindu dan kami percaya kami dipanggil Tuhan. Bukan cuma sekedar mengumpulkan orang sebanyak mungkin ke gereja ini. Tapi ini tujuan Tuhan buat kita GMS Surabaya.
Kita mau melatih saudara, kita mau memuridkan saudara, memperlengkapi saudara, memberi yang terbaik buat saudara. Supaya apa? Supaya saudara keluar ke marketplace, supaya saudara keluar ke dunia dan berdampak bagi dunia. Jadi tujuan GMS Surabaya bukan membangun massa yang besar, tetapi melatih massa, melatih jemaat, supaya jemaatnya keluar. Saudara nangkep apa yang saya maksud? Itu goalnya kita, itu kerinduannya kita. Semua energi, semua pemikiran, semua yang doa kami lakukan untuk satu tujuan. Kami rindu melihat setiap jemaat di GMS Surabaya ini gemuk-gemuk dalam tanda kutip. Penuh. Karena saudara nggak mungkin bisa berdampak kalau saudara nggak penuh. Saudara nggak mungkin bisa menyuarakan kebenaran kalau saudara nggak ngerti kebenaran. Saudara nggak mungkin jadi orang yang berani kalau saudara nggak terlatih. Jadi kami rindu membangun kehidupan saudara supaya saudara punya dampak di luar sana. Ada amin. Ada amin. Kenapa saya mau kita di hari Minggu ini kita tangkep betul, karena saya mau saudara tahu bahwa GMS Surabaya punya tujuan Tuhan untuk kita jalani. Sama seperti hidup saudara. Amin. Dan tujuan itu mungkin berbeda dengan gereja lain, enggak ada masalah. Orang apa tuh? Kita orang semua kita apa sih? Kita semua bersaudara intinya, saya mau ngomong gitu. Bisa apa sih? Amin. Tapi saudara datang ke GMS Surabaya, saudara harus ngerti bahwa kami rindu saudara jadi seseorang yang berdampak di marketplace. Amin. Kebanggaan kami adalah ketika saudara jadi orang yang didengar, diakui keberadaannya, dirasakan dampaknya. Amin. Amin. Pagi-pagi aman diajak mikir. Nah, tapi saudara ketika Tuhan itu punya tujuan, tidak berarti tujuan itu langsung terjadi. Sekalipun Tuhan itu punya purpose buat hidup kita, sekalipun Tuhan itu punya Kanaan buat hidup kita, gak otomatis tanah Kanaan itu langsung terjadi. Gak otomatis kita langsung sampai ke tanah Kanaan. Halo, ada yang namanya sebuah perjalanan. Lah, masalahnya gini, ketika kita sedang ada di dalam sebuah perjalanan, seringkali kita akan sampai di namanya halfway point. Separuh jalan, di tengah jalan. Kita sudah berjalan, orang Israel sudah melewati tanah Mesir, sudah keluar dari tanah Mesir, berhasil nih. Di titik tengahnya mereka ketemu sama Laut Tebrau di depan mereka. Dan di belakang mereka ada tentara Mesir yang siap untuk menghabisi mereka. Ada situasi dalam kehidupan kita ketika kita punya tujuan. Kita akan mungkin mengalami yang namanya halfway point. Keadaan separuh jalan. Apa itu? Keadaan separuh jalan, halfway point. Ujung perjalanannya belum bisa terlihat. Tapi kita juga gak mungkin bisa kembali. Usaha kita sudah keluar terlalu banyak, ya kan? Tetapi hasil belum kelihatan. Siapa yang pernah mengalami keadaan halfway point? Kalau nggak ada ini jangan-jangan kita nggak pernah berjalan. Apapun yang kita alami, apapun yang tujuan kita mungkin akan mengalami itu. Entah saudara lari maraton, entah saudara fitness, ya kan? Lah di tengah halfway point ini saudara, ini titik yang sangat menentukan. Saudara bisa nangkep dulu halfway point. Kalau saudara nggak bisa nangkep keadaan itu, saudara akan sulit mengikutinya. Keadaan di mana saudara muncul rasa frustasi, muncul rasa ketidakberdayaan. Halo, ketemu, aduh maju kena, mundur kena. Bingung saudara. Mau lanjut kok rasanya ada begitu banyak tantangan. Rasanya terlalu jauh. Rasanya masih tanah kanan itu saudara belum punya gambarannya seperti apa.
tempat yang gak pernah saudara tuju sebelumnya. Karena saudara melihat ada sebuah challenge, ada sebuah tantangan, laut Tebel yang menghalangi penglihatan saudara untuk melihat tanah Kanaan yang sudah Tuhan berikan. Kalau dengar firman Tuhan di masa halfway point itu, itu kan kamu nggak ngerti yang aku rasakan. Halo? Itu perasaannya persis sama kalau saudara lagi diputus cinta baru kemarin. Nah itu persis. Pernah ngalami? Ada orang pengkhotbah berkhotbah, saudara akan mati 1 tumbuh 1000. Wah, mana mungkin. Kenapa? Karena saudara sedang berada di sebuah situasi yang saudara ngerti, baru saja keluar, belum bisa melihat tujuan di depan, tapi saudara nggak mungkin kembali. Sikap dan pilihan kita ketika ada di halfway point, saudara, akan menentukan bagaimana saudara akan mencapai garis akhir. Kenapa halfway point itu jadi poin yang menentukan? Karena di halfway point itu, di keadaan separuh jalan itu, kalau saudara menang dari semua perasaan negatif yang muncul di hatimu, dan saudara melanjutkan perjalanan, no turning back. Kalau saudara ambil keputusan untuk berkata enggak, aku tahu sekalipun aku belum melihat yang di depanku, tapi aku enggak mungkin kembali. Jadi daripada aku diam di tempat, aku akan melanjutkan perjalananku dengan kekuatanku yang tersisa. Ketika saudara berani ambil keputusan itu, saudara akan berakhir dengan tanah Kanaan yang saudara nikmati. Amin. Sikap saudara di halfway point akan menentukan bagaimana saudara mencapai garis akhir saudara. Lalu pertanyaannya gini, apa yang harus kita lakukan ketika sedang berada di halfway point? Apa yang harus kita kerjakan? Sikap yang seperti apa yang harus kita tunjukkan? Bagaimana caranya saya bisa melewati halfway point? Bagaimana caranya saya harus bisa melewati perasaan-perasaan negatif ketika ada di separuh jalan itu? Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 kita belajar dari orang Israel. Saudara bisa mengikuti saya? Apakah saya terlalu cepat? Halo? Keluaran pasal 14 ayat 10. Coba lihat. Kita belajar dari kegagalan orang Israel. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, apa yang terjadi? Orang Israel menoleh. Katakan sama-sama dengan saya, menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu apa? Sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Menurut saudara perlu enggak orang Israel takut? Halo? Sunyi senyap sekali ini. Masuk akal enggak orang Israel takut? Pertanyaannya kalau saya balik gini, kenapa orang Israel takut? Kenapa orang Israel bisa takut? Ya. Kenapa orang Israel takut? Karena mereka melihat orang Mesir, kata itu loh, tampaklah di mata mereka orang Mesir menyusul mereka. Kenapa orang Mesir bisa tampak? Karena mereka menoleh. Nah, apa maksudnya? Mereka takut karena orang Mesir tampak, orang Mesir tampak karena mereka menoleh. Kalau mereka enggak menoleh, orang Mesir enggak tampak, dan karena orang Mesir enggak tampak, mereka tidak Make sense enggak? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang ada di halfway point? Satu ini, jaga fokus saudara. Jangan izinkan iblis atau apapun mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Lu aneh lu, mereka yang sudah punya tujuan, mereka ada tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan di depan mereka. Tuhan yang sudah memimpin mereka sejauh ini, bayangkan saudara. Orang Mesir itu dihabisi Tuhan dengan 10 tulah loh.
Halo, orang Mesir dihabisi untuk keluar dari tanah Mesir, bukankah itu sudah mujizat? Bukankah itu sudah perkara yang luar biasa? Tapi mereka tidak mengizinkan fokus mereka terjaga kepada Tuhan yang sudah melepaskan mereka. Tetapi mereka mengalihkan, mengizinkan perhatian mereka terdistract dengan apa yang coba orang Mesir lakukan buat mereka. Kok enggak mikir? Bisa apa orang Mesir itu? Halo? Bisa apa orang Mesir, sekalipun mereka bisa ngejar mereka. Tapi bisa apa kalau mereka punya Tuhan yang sudah melepaskan diri mereka dari orang Mesir itu. Di dunia tahun 2024 ini kita perlu menjaga fokus kita. Ya. Karena seringkali perasaan negatif itu bukan muncul karena sebuah realita yang berat. Perasaan negatif itu seringkali muncul karena kita tidak menjaga fokus dan perhatian kita tetap kepada Tuhan. Kita itu gampang jadi orang yang gampang ke distract, jadi orang yang gampang teralihkan dengan semua hal-hal yang ada di dunia ini. Saya bayangkan di dunia sekarang ini, seruan kita itu seringkali kayak orang Mesir itu. Bersungut-sungut terus. Dikit-dikit dengar perang, dikit-dikit dengar ini, dengar ini. Kenapa? Sosial media kita sekarang ini gampang mengalihkan perhatian kita. Halo? Kita mungkin perlu disiplin, perlu melatih diri kita untuk fokus kepada satu titik sampai akhir. Itu kemampuan yang seringkali sudah hilang dalam hidup kita di dunia modern ini. Kenapa? Sekarang kita ini punya keahlian baru yang namanya scrolling. Halo, saya masih ingat kalau dulu, zaman dulu nonton film masih ada layar kotak gitu. TVRI, RCTI, gak tahu sama saudara, tapi dulu godaan saya nonton sama film itu cuma satu, iklan. Betul? Film, oh masih iklan, daripada nunggu iklan saya ganti. Betul? Sekarang kita gak punya iklan. Iklan itulah tontonan kita. Di tombol search, lalu scrolling. Halo, belum selesai ganti. Belum selesai ganti. Nonton movie nih Netflix, ya kan? Tapi sambil sosmedan. Ada yang gitu? Coba lihat kanan kirinya yang lagi ngomongin kamu, dengerin. Makanya kalau ditanya, nonton bioskop ceritanya apa? Ah jelek apa itu, gak ngerti aku cerita. Lah ya gak ngerti, wong scrolling, sosmed, lagi nonton bioskop scrolling. Halo. Lagi makan berdua sama pasangan, yang dilihat apa? Layar. Iya ada orang di depanmu yang kamu impi-impikan selama ini, yang kamu doakan, yang kamu gumuli selama ini. Yang kamu doa puasain 40 hari 40 malam sampai akhirnya semua mantramu sudah ada di depan, kita nggak fokus, kita fokusnya kepada hal yang lain. Dengar, kita perlu menjaga, memutuskan apa yang kita lihat. Tidak semua yang nampak itu, tidak semua yang available itu perlu kita lihat. Shalom. Di dunia tahun 2024 ini kita perlu mengambil keputusan apa dan siapa yang kita lihat. Kalau enggak seperti itu, semua yang nampak kita lihat, kita akan gampang ke distract. Masalah kita hari ini punya banyak opsi, punya banyak pilihan untuk kita lihat, untuk kita perhatikan. Tidak semua yang nampak di depan kita, tidak semua yang available perlu kita lihat.
Kita perlu kembali kepada hal yang esensi. Perlu kembali kepada hal yang mungkin sederhana sifatnya. Tetapi itu penting buat hidup kita. Alkitab berkata gini, renungkan Tauratnya siang dan malam. Bukan scrolling siang dan malam. Shalom. Coba lihat kanan kirinya, dengerin. Apakah yang mengisi pikiran dan hati kita adalah firman Tuhan? Pantas kita gampang khawatir, pantas kita gampang takut, pantas kita gampang putus asa. Kenapa? Karena kita tidak menjaga hidup kita nggak menjaga fokus kita. Yang kita renungkan bukan perkataannya, yang kita renungkan bukan Tauratnya, yang kita renungkan bukan janji-janjinya, yang kita renungkan scrolling siang dan malam. Jempol kita lebih aktif. Dan terbukti loh saudara. Saudara nanti cari di rumah di YouTube, cari informasi apa efeknya sosial media buat hidup kita. Satu, dampak paling buruknya. Kita lebih jadi orang yang gak bisa fokus. Karena otak depan kita rusak. Dan kalau kita gak bisa fokus, otak depan kita rusak, kita jadi orang yang gampang khawatir. Duh, itu ilmu pengetahuan saudara. Makanya kenapa hari ini orang Yahudi itu pandai-pandai semuanya. Karena mereka punya kebiasaan untuk merenungkan Tauratnya siang dan malam. Jadi mereka bisa fokus. Halo, kalau hari-hari ini saudara bertanya, Pak saya nggak tahu kenapa di tahun 2024 ini kok jadi orang yang gampang khawatir. Padahal dulu saya nggak kayak gini ya. Padahal dulu saya orang yang tenang sekarang. Jangan-jangan saudara perlu bangun habit yang baru. Tutup sosmed saudara. Screen time saudara yang selama ini 8-10 jam. Tutup. Ganti dengan baca Alkitab. Ganti dengan firman Tuhan. Renungkan firman-Nya. Saya percaya fokus saudara kepada Tuhan, dan kalau fokus saudara kepada Tuhan, tidak ada semua perasaan negatif muncul di hatimu. Karena engkau tahu engkau punya Tuhan yang membelamu. Engkau punya Tuhan yang menyertaimu. Engkau punya Tuhan yang memimpinmu sejauh ini. Dan kalau dia memimpinmu sejauh ini, dia akan menyelesaikannya. Keluaran pasal 14 ayat 11 lebih lanjut dikatakan. Dan mereka berkata kepada Musa, saudara diberkati hari ini? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Karena mereka takut, mereka jadi cemas, mereka jadi menyimpulkan, kesimpulan mereka adalah kesimpulan yang negatif saudara. Ketika saudara ada di halfway point, ketika saudara ada di sebuah keadaan di mana saudara tidak bisa melihat ujung tujuan Tuhan dalam hidupmu, izinkan firman Tuhan hari ini berkata, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan negatif. Orang Israel berkata, gak ada kuburan tadi Mesir. Sampai kami ini harus mati di sini, di padang gurun ini. Halo, kita terlalu sering, terlalu cepat menyimpulkan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Padahal Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai menuntun kita. Ngomel terus, negatif terus. Tutup mulut saudara. Daripada ambil kesimpulan yang negatif. Jadilah orang yang tekun dan sabar. Kenapa? Karena kemenangan selalu menjadi milik orang yang tekun dan sabar. Amin. Belum lihat ujung, belum lihat hasil. Jangan simpulkan negatif. Oh tokomu memang sepi, nggak payu, tutup aja. Enggak. Tekun, sabar. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Kerja baru sehari,
Ketemu sama bos marah-marah. Oh memang bosnya ini cuma memeras, nggak perhatian. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Tekun, sabar. Karena kalau saudara tekun, saudara sabar, saudara akan melihat yang lebih indah. Amin. Baru ketemu sama pacar sehari. Belum kenal lebih dalam, sudah ambil kesimpulan negatif. Baru ketemu sama orang sehari, sekali. Gak cocok dengan perkataannya, sudah ambil kesimpulan negatif. Jangan, saudara. Tunggu dulu. Selesaikan dulu. Tunggu sampai saudara memastikan betul asumsi dan persepsi saudara. Tekun dan sabar dulu. Karena kemenangan bukan untuk orang yang terlalu cepat ambil kesimpulan. Kemenangan untuk orang yang sabar. Untuk orang yang tekun. Amin. Ayat 16 berkata, dan engkau angkatlah tongkatmu. Ini yang perintah Tuhan untuk Musa. Dan angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Untuk orang Israel keluar dari halfway point-nya. Tuhan suruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Halo? Dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Saya ulang. Saudara mungkin gak ngerti. Untuk memimpin orang Israel keluar dari halfway point-nya. Dari keadaan tercepitnya lah. Musa disuruh ngangkat tongkatnya, mengulurkan tangannya di atas laut. Kira-kira nyambung enggak? Ada korelasinya enggak? Ada hubungannya enggak laut sama tongkat di atas laut? Enggak ada korelasinya. Untuk keluar dari keadaan tercepit saudara, untuk keluar dari halfway point saudara. Satu kuncinya yang saudara perlu perhatikan baik-baik. Saudara perlu taat sama Tuhan. Ikuti caranya Tuhan. Bukan pemikiran dan cara kita sendiri. Tuhan kasih perintah sama Musa. Lakukan ini. Dan itu adalah kuncinya. Dengar. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah kunci terobosan. Sekalipun kelihatannya tidak ada hubungannya dengan keadaan kita. Kalau Tuhan suruh saudara ngampuni, sekalipun kelihatannya tidak ada hubungannya dengan keadaan tercepit saudara, ampuni orang itu. Kalau Tuhan suruh saudara berhemat, sekalipun kelihatannya nggak ada hubungannya dengan berhemat. Lakukan. Karena ketaatan saudara adalah kunci terobosan. Kalau saudara disuruh Tuhan untuk lebih murah hati, selama ini pelit melintir. Sekalipun kelihatannya tidak ada hubungannya. Tapi kalau saudara di halfway point, saudara disuruh lebih banyak menabur, tabur. Saya nggak lagi ngomong keuangan, poin saya adalah ini. Taat kepada Tuhan sekalipun kelihatannya nggak ada korelasinya dengan breakthrough saudara. Kalau Tuhan suruh saudara untuk semakin rajin, semakin sungguh-sungguh beribadah. Bangun saat teduh saudara, bangun di pagi hari, baca firman Tuhan. Sekalipun di firman Tuhan, waktu baca Alkitab kelihatannya nggak ada strategi bisnis. Tapi percaya saudara, percaya saya, ketaatan saudara adalah kunci breakthrough saudara. Bangun pagi, doa sungguh-sungguh. Buat apa Tuhan, aku lagi kelilit utang. Apa hubungannya doa sama utang? Gak ada. Doa sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Karena ketaatan saudara adalah kunci terobosan. Sekalipun kelihatannya gak ada korelasinya. Halo. Shalom. Saudara diberkati hari ini. Jadilah orang yang taat. Jadilah orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan suruh saudara lepas, lepas. Kalau Tuhan suruh saudara minta ampun, minta ampun. Kalau
Tuhan suruh saudara lakukan sesuatu. Saudara dapat impresi. Tahu betul nih datangnya dari Tuhan. Jalan saudara. Karena jangan-jangan itu adalah kunci breakthrough saudara. Gak masuk akal kelihatannya. Gak ada korelasinya kelihatannya. Jalan, taat, gak ngerti, tapi jalan dan percaya sama Tuhan. Tuhan sediakan yang terbaik buat saudara. Amin, amin. Di saat saudara menghadapi halfway point, jaga fokus saudara. Jangan cepat ambil kesimpulan negatif. Taat sekalipun kelihatannya tidak ada hubungannya. Amin. Dan pegang satu janji ini. Pegang satu realita ini. Bahwa kalau dia memulai sesuatu dalam hidupmu, dia bukan Tuhan yang berhenti di tengah jalan. Dia bukan Tuhan yang setelah memimpinmu keluar dari Mesir, mengambil Mesir, mengeluarkan Mesir dari hidupmu. Lalu dia berhenti di tengah jalan, dia menyerah, dia give up. Dia putus asa, enggak. Kalau dia sudah menuntunmu dari awal, dia Tuhan yang tidak berhenti di tengah jalan. Dia akan menyelesaikannya. Saudara perlu kenal Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang berhenti di tengah jalan. Dia akan menyelesaikan sampai akhir di tanah Kanaan. Kita selesai di tanah Kanaan. Filipi 1 ayat 6 berkata seperti ini. Firman Tuhan ngomong gini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan apa? Meneruskannya. Meneruskannya. Sampai apa? Pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Ini yang saya percaya. Yang juga Paulus percaya. Bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti di tengah jalan. Saya ulang-ulang kalimat saya terus. Supaya saudara di tengah perasaan negatif, putus asa, capek, lelah. Seolah-olah gak bisa lihat ujung perjalanan saudara. Camkan perkataan ini, camkan perkataan Tuhan, camkan janjinya. Bahwa aku Tuhan yang memimpinmu keluar dari Mesir. Akan setia membawamu sampai ke tanah Kanaan. Aku akan menyelesaikannya. Aku gak give up. Aku gak nyerah. Aku gak quit. Aku akan menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Dalam hidupmu, aku akan menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Aku akan menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Oh, ini kalimat profetik buat kita semua. Aku akan menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Don't stop. Don't quit. Keep walking. Biarkan Dia menuntun saudara menyelesaikannya. Amin. Amin. Tuhan tidak menginginkan kita berhenti di tengah jalan. Hanya setan yang menginginkan kita berhenti di tengah jalan. GMS Surabaya akan terus berjalan. Mendengar dan mengikuti tuntunan Tuhan. Sampai akhir. Apapun rintangannya, apapun hambatannya, apapun tantangannya. Apapun yang kita alami dan hadapi. Tuhan yang menuntun kita. Memulai pekerjaannya. Dari awal Dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Kenapa? Karena Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal, Dia yang akhir. Dia yang memulai, Dia akan menyelesaikannya. Alfa dan Omega. Apa yang perlu kita lakukan? Jaga fokus. Jangan cepat ambil kesimpulan negatif. Taat.
ikuti dia sampai akhir. Dia Alfa dan Omega buat hidup kita.